Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 141 ayat 3 yang berbunyi, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ada kuasa di dalam perkataan mulut kita. Marilah kita selalu menjaga hati dan perkataan kita itu. Sadarilah bahwa kita harus mengerti betul bahwa apa yang kita ucapkan itu ada kuasa dalam perkataan-perkataan kita. Ingat, kata negatif yang diucapkan adalah sama halnya dengan kutukan. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa mereka secara tidak sengaja mengutuki dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan kata-kata negatif yang terus-menerus mereka perkatakan. Kata-kata kekalahan, kemarahan, kepahitan, dan keluhan adalah racun. Oleh sebab itu, maka jagalah hati kita dan awasilah perkataan-perkataan kita. Di dalam Injil Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apakah kita masih ingat kisah tentang Tuhan Yesus mengutuki pohon ara? Dan keesokan harinya pohon itu terlihat kering. Apapun situasi dan keadaan kita, jangan berkecil hati ketika kita telah memperkatakan tentang iman kita kepada tantangan yang sedang kita hadapi dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Oleh sebab itu, percayalah bahwa kita sedang berbicara langsung ke akar masalahnya, ke masalah kita, dan bahwa manifestasi iman percaya kita itu sudah terjadi pada akarnya. Hasil akhirnya sedang dalam perjalanan. Nantikan dengan taat dan setia. Sadarlah, ketika kita mengubah perkataan kita, maka kita juga sedang mengubah hidup kita sendiri. Buanglah kata-kata negatif dalam hidup kita dan gantikan dengan kata-kata positif. Kata-kata berkat, anugerah, kasih, dan kuasa Tuhan itulah yang sungguh perlu untuk diungkapkan dalam diri kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk boleh menjaga setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan, karena ada kuasa di dalam perkataan-perkataan kita itu. Mari kita bekerja dan berkaryalah bagi pujian nama Tuhan, serta mau takut akan Tuhan senantiasa, agar tetap sehat dan semangat, dan jadilah kuat dan selalu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus mau mengasihi dan menyayangi kita semua anak-anaknya ini. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 17 ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh telah kami renungkan, kami hayati, bahwa kami diingatkan sebagaimana doa si pemazmur dapat saja terjadi dalam diri kami, yaitu awasilah mulutku ya Tuhan,
Berjagalah pada pintu bibirku yang mengucapkan perkataan-perkataan yang apabila bersifat kutukan itu berarti kami telah mau mempercayakan diri kepada hal-hal yang sifatnya kuasa-kuasa iblis, kuasa jahat, setan-setan. Dan apabila kami memang mau memperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan selalu dan selalu dalam hidup kami, itu berarti menjadi sukacita kami, karena itulah yang membahagiakan hidup umat manusia. Ketika kami juga dapat menjadi saluran berkat perkataan-perkataan yang berdasarkan kebenaran firman-Mu yang kami perlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga ketika kami pada saat ini juga mengalami hal-hal yang tidak indah, terutama gangguan kesehatan atau sakit penyakit yang sedang melanda diri kami, baik itu sakit penyakit yang bersifat jasmani yang biasa juga dapat dialami oleh semua orang, tetapi jangan sampai kami mengalami sakit penyakit yang rohani sifatnya, apalagi sampai menghujat Roh Kudus yang dapat saja keluar dari perkataan maupun kata-kata kami, supaya kami boleh senantiasa dibimbing Roh Kudus agar menjaga mulut kami ini, kata-kata yang kami ucapkan melalui bibir kami senantiasa dapat kami pakai untuk memuji memuliakan kebesaran nama-Mu Allah yang maha tinggi, yang sudah kami rasakan dalam jelmaan-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dalam masa-masa ini kami sedang berada dalam saat Minggu Advent untuk menantikan bukan pertama-tama tentang kedatangan-Mu yang kami rayakan pada hari Natal, tetapi sesungguhnya kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami sungguh harus menyatakan siap sedia kapan saja, di mana saja kami berada, untuk senantiasa menyadari bahwa hidup kami sedang dalam posisi Maranatha. Tuhan datang untuk boleh menjemput kami ketika kami memang sudah siap sedia untuk dijemput dan dibawa kepada suatu kehidupan yang kekal. Sambut apalah doa dan permohonan kami yang kami tahu kurang sempurna ini Bapa, karena kami bermohon dalam sembah sujud kami melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus.